Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Desmaina Wijaya dengan NIM 19042098. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja sumber daya manusia terdiri dari beberapa poin, yaitu pengertian penilaian kinerja sumber daya manusia, manfaat penilaian kinerja sumber daya manusia, tujuan penilaian kinerja sumber daya manusia, elemen-elemen pokok sistem penilaian kinerja sumber daya manusia, berbagai bias dalam penilaian kinerja sumber daya manusia, dan terakhir teknik-teknik penilaian kinerja sumber daya manusia. Baiklah, yang pertama pengertian penilaian kinerja sumber daya manusia yaitu penilaian kinerja merupakan sebuah proses pengamatan dan penilaian terhadap kinerja pekerja, pencatatan, penilaian, serta pemberian umpan balik kepada pekerja. Selanjutnya, penilaian kinerja merupakan proses di mana organisasi menilai kinerja individu jika kinerja dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan bahwa upaya-upaya individual telah memberikan kontribusi kepada fokus strategis dari organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, manfaat penilaian kinerja sumber daya manusia menurut Sedarmayanti tahun 2010 yaitu meningkatkan prestasi kerja. Dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaannya atau prestasinya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kerja adil. Penilaian akurat dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai kemampuannya. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya, penyesuaian kompensasi. Melalui penilaian, pemimpin dapat mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya. Selanjutnya, keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempromosikan atau mendemosikan karyawan. Selanjutnya, mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan. Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan tersebut. Selanjutnya, menilai proses rekrutmen dan seleksi. Kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja sumber daya manusia, yaitu mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, dan mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. Selanjutnya, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan. Karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya dan bermanfaat bagi penilaian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Elemen pokok sistem penilaian kinerja sumber daya manusia, yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan. Selanjutnya, elemen-elemen pokok sistem penilaian kinerja sumber daya manusia menurut Birman Safri dan Alwi tahun 2014. Yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan adalah kesetiaan ketaatan kepada Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan. Selanjutnya, prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai negara sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan tepat waktu serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya, ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Selanjutnya, elemen-elemen pokok sistem penilaian kinerja sumber daya manusia ada kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Selanjutnya, kejujuran. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, prakarsa. Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan sesuatu tindakan. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain agar melaksanakan tugas pokok. Kepemimpinan hanya dinilai bagi PNS yang berpangkat pengatur muda golongan ruang atas yang memangku suatu jabatan. Selanjutnya, bias penilaian kinerja sumber daya menurut Benjamin Bucket, yaitu penilaian kinerja adalah deskripsi secara sistematik tentang relevansi antara tugas-tugas yang diberikan dengan pelaksanaannya oleh seorang pekerja. Selanjutnya, penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai, dan mengelola atau manajemen pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja di lingkungan suatu organisasi. Mengidentifikasi pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dapat berarti menjajaki dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dikerjakan selama tengah waktu tertentu. Selanjutnya, penilaian kinerja adalah kegiatan mengidentifikasi pelaksanaan pekerjaan dengan menilai aspek-aspeknya yang difokuskan pada pekerjaan yang berpengaruh pada kesuksesan organisasi. Selanjutnya, penilaian adalah kegiatan pengukuran sebagai usaha menetapkan keputusan tentang sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaan oleh seorang pekerja. Selanjutnya, teknik-teknik penilaian kinerja sumber daya manusia ada penilaian kinerja formal dan bermanfaat bagi penilaian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Selanjutnya, penilaian kinerja informal, yaitu proses tersebut dilakukan secara terus-menerus dan pimpinan memberikan informasi kepada pekerja yang bersangkutan sebagai umpan balik mengenal kinerja telah dilakukannya, termasuk kelemahan dan kelebihannya. Penilaian ini dapat dilakukan dalam tugas sehari-hari. Cara ini banyak dilakukan dengan maksud agar pekerja mengetahui kelemahan dan kekurangannya, serta mendorong agar pekerja dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, kinerja yang negatif tidak berkembang menjadi kebiasaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kata-kata saya